Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3. Nah, tentunya kalau bicara udara bersih bagi kesehatan, tentunya kita selalu menjaga aktivitas kita sehari-hari. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi pada masyarakat. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada di wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Nah, nanti kita akan memperhatikan berbagai macam kegiatan yang ada di wilayah sekitar kita. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Kegiatan ekonomi juga memiliki pengertian, yaitu kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika kita cermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, sumber daya alam yang sangat melimpah patut kita syukuri dan kita manfaatkan secara bijak. Jangan kita keruk dengan berlebihan. Usaha yang pertama yaitu di bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduk bermata pencarian sebagai petani. Nah, di sini banyak sekali kita manfaatkan seperti ladang, persawahan, pedesaan, dan pegunungan. Banyak sebagai petani menanam padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, dan sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan masih banyak lagi. Peternakan di sini terdiri dari hewan kecil, hewan besar, dan peternakan unggas. Di sini, kalau hewan kecil, dia misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Lalu unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, anak-anak juga bisa membaca ya teks yang ada di layar ini. Yang ketiga yaitu perikanan. Nah, di sini kita mungkin sering melihat orang-orang yang berbudidaya ikan, terutama ikan yang berada di kolam. Ini salah satu bentuk usaha yang sedang ramai bagi masyarakat di sekitar kita. Di sini ada perikanan
yang ada di darat, yaitu seperti ikan tawar. Lalu ada juga di sungai. Lalu ada juga di rawa, di danau, dan juga bisa di empang. Nah, apalagi kalian yang hobi memancing, hasil tangkapan kalian dapat dijual. Nah, secara tidak langsung kalian sudah melakukan kegiatan ekonomi karena dapat menghasilkan uang. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu pertambangan. Di sini kalian tentunya sudah pernah mendengar pertambangan, apalagi kita yang tinggal di daerah Kalimantan tentu sering mendengar. Tambang menghasilkan mineral, logam, misalnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Lalu tambang mineral yaitu non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga yaitu tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, di sini tentu kita selalu merasakan atau menikmati hasil tambang. Contohnya tenaga listrik kita, yang berasal dari diesel. Bahan bakarnya ya tentunya dari pertambangan, yaitu batu bara. Tetapi pertambangan juga memiliki efek negatif, yaitu banyak perusahaan yang meninggalkan lubang-lubang bekas galian tambang begitu saja, sehingga akan terjadinya kerusakan alam di sekitar wilayah itu. Nah, semoga hal ini dapat diperbaiki. Yang kelima, kehutanan. Nah, Indonesia sangat terkenal disebut dengan paru-paru dunia karena hutan di Indonesia sangatlah melimpah. Tetapi seiring perkembangan zaman, banyak hutan yang digunduli, banyak penebangan liar. Padahal Indonesia sangat banyak menghasilkan seperti kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan yang bisa menghasilkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tentunya kita sebagai warga harus dengan bijak menebang pohon yang sudah besar, jangan menebang pohon sembarangan. Yang keenam yaitu kegiatan perdagangan. Ini tentunya sering kita lihat di sekeliling lingkungan kita, banyak masyarakat yang menjadikan usaha perdagangan sebagai mata pencaharian. Tentunya perdagangan itu banyak macamnya, seperti misalnya barang-barang impor atau ekspor, yaitu impor membeli barang dari luar negeri lalu dibawa ke dalam negeri, atau ekspor kegiatan barang yang dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Nah, di sini tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melihat di sekeliling lingkungan kita banyak masyarakat yang berdagang seperti warung, toko, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kegiatan yang terakhir yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, industri sedang, industri besar. Contoh seperti industri yaitu pembuatan makanan, minuman, dan obat-obatan, dan masih banyak lagi seperti contohnya industri pembuatan pakaian, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Sekarang kalian siap-siap ya mengerjakan
soalnya. Nah, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekarang, jika kalian masih ada yang belum paham, boleh kalian memutar ulang video ini agar lebih paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.